semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Zara Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda-bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, menarik, dan disertai dengan narasumber yang inspiratif. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai menumbuhkan dan memperkuat kesadaran keluarga tentang toleransi sosial. Dan bunda-bunda tahu nggak sih, Indonesia ini merupakan negara yang majemuk, yang terdiri dari banyak suku, agama, budaya, serta bahasa daerah yang berbeda-beda. Demi terciptanya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, perlu adanya sikap toleransi nih bun. Dikutip dari tirto.id, bersikap toleran artinya menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya nggak sendirian nih, karena di sini ada pakarnya, yaitu dengan Mbak Ayunda Tiara atau Mbak Tiara nih selaku psikolog. Hai Mbak. Hai Mbak Zahra. Sehat? Sehat. Harus semangat ya. Iya, Mbak Zahra juga semangat. Sehat. Semangat dong, harus. Mbak, tadi kan kita ngomongin masalah toleransi nih, tapi sebenarnya menurut Mbak sendiri, apa sih bentuk toleransi itu Mbak? Oke, ketika kita bicara gitu ya tentang bentuk toleransi, sebenarnya bentuknya itu banyak sekali. Sekarang yang tadi udah disebutkan sama Mbak Zahra bahwa toleransi itu intinya adalah menghargai, kemudian juga menerima gitu kan perbedaan dari orang-orang atau kelompok yang memiliki value, nilai, suku, agama yang berbeda dengan kita gitu. Nah, bentuk toleransinya seperti apa? Bentuk toleransinya ini mulai dari hal kecil gitu ya sehari-hari, misalnya kita kalau misalnya gitu ada orang lain sedang menyampaikan sesuatu yang mungkin menurut kita nggak sesuai gitu, tapi sebenarnya tidak bersifat terlalu negatif juga. Kita berusaha mendengarkan dulu seperti itu. Itu menjadi salah satu bentuk toleransi juga. Kemudian misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya dengan pasangan, dengan keluarga terdekat gitu, dengan anak, ketika mereka menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, mulai dari hal yang kecil, misalnya kita udah mau menawarkan makanan sesuatu tapi mereka nggak mau gitu. Itu ketika kita akhirnya memutuskan ya udah deh kita coba mendengarkan kemauan dia, kemudian berusaha menerima hal tersebut, itu juga merupakan bagian dari toleransi gitu. Jadi sebenarnya toleransi ini nggak cuman hanya terkait dengan tadi suku, budaya, agama, tapi juga terkait dengan intinya apapun perbedaan yang mungkin tidak sesuai dengan kita, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, kita tarik lebih jauh, itu masih bisa acceptable, masih bisa diterima seperti itu. Oke, nah kalau tadi kan ngomongin berarti salah satu sikap ya, Iya, tadinya sikap untuk mendengarkan, untuk bisa menerima. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya sama-sama mempunyai pandangan yang berbeda nih? Nah, itu kan terkadang agak sulit ya Mbak ya. Nah, bagaimana kita bisa mengacceptance atau kita bisa menerima perbedaan yang ada satu sama lain tersebut? Kalau kita ngomongin masalah sikap gitu. Nah, jadi kalau misalnya dalam lingkup psikologi gitu ya, ketika kita berbicara tentang toleransi itu, salah satu yang paling utama perlu diperhatikan adalah sikap keterbukaan gitu. Sikap keterbukaan ini apa? Bahwa menerima bahwa belum tentu yang kita sampaikan itu 100% benar, dan belum tentu yang lawan kita bicarakan itu 100% salah. Seperti itu. Bahwa akan selalu ada dua sudut pandang, akan selalu ada sudut pandang berbeda dari isu tertentu. Itu yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang toleransi seperti itu. Kemudian juga tadi kita sudah bicara tentang keterbukaan, kemudian penerimaan gitu. Jadi tidak hanya terbuka tapi juga menerima gitu, karena sebenarnya ketika kita sedang berbicara tentang toleransi, kemudian misalnya ada dua orang berbeda pendapat saling berdiskusi, sebenarnya kan tujuannya itu bukan untuk goal siapa nih yang paling betul gitu, tapi untuk mendengar sebenarnya kalau dari sudut pandang kamu gimana, kalau dari sudut pandang aku bagaimana. Pun nanti di akhirnya memang tidak ada agreement yang tercipta, tapi setidaknya sudah sampai pada titik di mana oh ya udah
itu caramu dan itu cara aku gitu, seperti itu gitu kan gitu. Jadi sebenarnya ketika kita bicara tentang toleransi nggak harus gitu kita kemudian jadinya percaya sepenuhnya dengan maksudnya jadi menerima sepenuhnya dengan pandangan orang lain, tapi sampai pada tahap dimana oh iya that's your view, it's okay gitu. I have my own view kayak gitu. Nah, tapi kan semua orang itu kan nggak bisa ya yang namanya mempunyai sikap toleransi apalagi dalam segala hal gitu. Baik agama, mau suku ataupun ras gitu. Nah, tapi bagaimana nih kita bisa menumbuhkan dan juga memperkuat sikap yang dimana kita tuh bisa meng-acceptance tadi gitu. Oke. Cara untuk menumbuhkannya gitu ya, menumbuhkan dan memperkuat sikap ya kita bisa toleran gitu terhadap apapun. Baik, diantaranya misalnya dengan banyak-banyak mencari tahu, mengedukasi diri kita gitu dengan berbagai keberagaman yang ada gitu. Pun misalnya sesimpel misalnya ketika kita sedang baca gitu mengenai suatu isu. Penting untuk kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang aja, tapi kita coba cari juga kalau dari sudut pandang si A bagaimana sih gitu. Kalau misalnya dari sudut pandang pelaku seperti apa sih, dari sudut pandang korban seperti apa sih, dari sudut pandang pengamat, dari sudut pandang keluarga seperti apa sih gitu. Itu bisa menjadi salah satu awal cara untuk kita, itu dia tadi, menumbuhkan sikap-sikap terkait dengan keterbukaan dan penerimaan tadi. Nah, tapi gimana nih kalau untuk mewujudkan toleransi terhadap agama? Karena kan ini isu yang sangat krusial nih, apalagi di Indonesia banyak sekali loh agama, bukan hanya satu gitu. Ada beberapa. Nah, itu gimana untuk mewujudkan sikap tolerannya? Oke. Mungkin tidak hanya terkait dengan agama ya gitu ya, tapi juga misalnya terkait dengan suku dan ras tertentu. Yang paling penting adalah sebenarnya kita nggak boleh tuh sebelumnya ya berusaha untuk menyamaratakan segala hal sesuai dengan yang kita anut gitu. Itu sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang konteks Bhinneka Tunggal Ika gitu, itu merupakan suatu hal yang sebaiknya tidak dilakukan seperti itu kan. Tapi justru misalnya dengan setidaknya yang paling minimal yang bisa kita lakukan adalah membiarkan orang-orang dengan agama lain, dengan suku lain, dengan budaya lain menjalani kepercayaannya, menjalani budayanya dengan aman dan tenang gitu. Itu yang paling minimal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya memang kita berdiam diri, orang lain bisa beribadah dengan tenang, orang lain bisa menjalani budayanya, adat budayanya dengan tenang, itu udah menjadi salah satu bentuk toleransi yang paling dasar yang bisa kita lakukan gitu. Nah, ini kan kalau ngomongin agama juga memang berbeda-beda ya, Mbak Tiara. Tapi kalau misalnya saya agamanya Muslim, mbaknya misalnya Kristen, nah saya mengucapkan selamat Natal, itu is okay kan? Sebenarnya kalau kita ngomongin dari psikolog, menurut mbak sendiri gimana? Betul sekali, kalau dari sudut pandang psikologi tentunya ketika kita bicara tentang tadi kan, itu bagian dari, kita bawanya itu bagian dari ya interaksi, bagian dari hubungan sosial gitu, bahwa kita saling menyelamati, saling bersenang gitu bahwa teman-teman dari agama lain, teman-teman dari suku lain itu sedang menjalani hari raya yang di mana mereka jadi bisa berkumpul gitu kan bersama keluarga seperti itu. Oke, nah ini kayaknya perbincangan semakin seru ya para bunda-bunda di rumah, tapi jangan kemana-mana, tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Tiara. Mbak Tiara. Nah, Mbak tadi kan kita ngomongin soal sikap ya, harus toleransi. Berarti kan ini harus diajarkan sama orang tua sedari kecil. Nah, ini gimana sih caranya agar orang tua bisa mengajarkan sikap-sikap toleran kepada anaknya? Oke. Kalau untuk mengajarkan toleransi yang paling pertama adalah dengan melalui contoh. Itu yang paling utama. Contoh yang seperti apa? Contoh bahwa anak menangkap kita sebagai orang tua itu menyikapi orang lain, menyikapi siapapun dengan
derajat tertentu, dengan suku tertentu, dengan agama tertentu, dengan ras tertentu itu ya sama rata gitu, setara gitu. Terutama gitu ya, apalagi anak kan masih blank canvas gitu kan. Mereka tuh benar-benar masih polos bahwa memang dunia ini semuanya sama rata. Seringkali yang kemudian jadinya memberikan judgement tertentu, kemudian memberikan nilai tertentu, memberikan warna tertentu kanvasnya itu kan adalah kita sebagai orang tua gitu. Jadi kita sebagai orang tua perlu aware dulu dari situ gitu. Dari hal-hal kecil, misalnya hal-hal sehari-hari, misalnya kan tetangga kan misalnya ada banyak nih tetangga, ada yang misalnya beragama Kristen, ada yang beragama Islam, kemudian ada yang suku Padang atau Jawa dan sebagainya. Ya kita lakukan sama ketika kita mau membagikan makanan kepada mereka, semuanya dibagikan misalnya seperti itu. Kita ajarkan kepada anak kita harus bantu semuanya jika mereka sedang mengalami kesulitan atau misalnya ada yang perlu dibantu seperti itu. Kita ketika lagi jalan semuanya ya kita sapa gitu, nggak ada yang itu mah nggak usah disapa, hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi dan yang paling efektif adalah yaitu dia tadi, dengan modeling, dengan meniru, sehingga kita sebagai orang tua perlu modeling dulu gitu. Nah kira-kira pada usia berapa nih si anak ini perlu kita ajarkan seperti tadi yang sikap-sikap untuk toleran kepada teman-temannya, itu kira-kira pada usia berapa sih? Yang pasti usia sedini mungkin gitu ya. Jadi sedini mungkin ini benar-benar ketika misalnya anak melihat kita sehari-hari bersikap seperti apa gitu kan, dan juga ketika misalnya anak udah mulai beranjak besar, misalnya dia udah mulai main-main ke playground, main sama teman-temannya, ketemu sama anak-anak lain gitu yang mungkin berbeda dengan dia, itu udah bisa kita ajarkan mulai dari situ. Jadi memang nggak ada batasan ajak, tapi sedini mungkin once kita jadi orang tua kita perlu sadari gitu bahwa toleransi itu menjadi suatu nilai penting, apalagi kita tinggal di negara yang sangat beraneka ragam suku, budaya dan sebagainya. Nah kalau anak ini tidak diajarkan toleransi sama orang tuanya itu gimana? Karena kan ada beberapa mungkin orang tua yang mempunyai circle sendiri gitu, misalnya kayak jadi mainnya ya udah sama temennya, teman-teman orang tuanya juga yang itu juga. Nah itu apakah ada efeknya? Kadang ketika kita bicara tentang circle pertemanan gitu ya, sebenarnya kan ketika sama anak-anak mereka boleh gitu punya peer group, punya circle pertemanan sendiri yang dimana memang mereka merasa nyaman gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap kepada orang-orang di luar circle kita gitu. Jangan sampai jadinya anak menangkap nih dari sisi kita, oh mama kalau misalnya nggak lagi main sama, mama kalau lagi sama circle-nya suka ngomongin orang-orang yang itu tuh gitu, atau ngomongin orang-orang dengan etnis tertentu, dengan agama tertentu kayak gitu. Jangan sampai jadinya terlihat seperti itu gitu oleh anak. Jadinya akan terbawa ya sampai besarnya. Jadi berarti penting banget ya, maksudnya edukasi sedari kecil mengenai toleransi yang sebenarnya itu halnya simpel ya, kayak cuman yaudah kamu main sama yang lain gitu ya. Dan kalau misalnya anak nggak diajarkan gitu kan, tadi dengan pertanyaan Mbak Zahra bahwa kalau misalnya anak nggak diajarkan toleransi akan seperti apa gitu. Ketika kita berbicara tentang toleransi kan itu dia tadi, kita berbicara tentang perbedaan, tentang variasi gitu, bahwa ada orang-orang dengan kondisi yang berbeda dengan kondisi yang kita alami gitu. Ketika anak nggak memperoleh pemahaman seperti itu, khawatirnya dia akan tumbuh menjadi anak yang nirempati gitu kan. Dia nggak sulit gitu untuk dia memahami sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh orang lain, padahal sebenarnya empati itu merupakan modal penting bagi anak ke depannya gitu. Kemudian anak juga mungkin jadi ada kesulitan untuk beradaptasi gitu, karena dia terbiasa misalnya di dalam lingkungan yang satu circle dan terlanjur menganggap circle lain, terlanjur menganggap bubble lain itu adalah suatu hal yang tidak baik untuk dia gitu. Dia mungkin jadi kehilangan minat atau cenderung takut dan cemas untuk bereksplorasi seperti itu. Berarti untuk tumbuh kembang anak juga ini penting sekali ya dalam hal bersosialisasi khususnya. Dalam hal bersosialisasi, tapi juga lebih besar daripada itu terkait dengan kemampuan dia untuk survival, bertahan hidup. Ketika anak hanya
tahu, hanya cuman tahu hal-hal sesuai dalam circle-nya aja gitu. Dia tadi dia kesulitan atau terlalu cemas untuk mencari tahu, untuk bereksplorasi karena dia udah keburu menganggap jelek gitu karena pandangan dari kita sebagai orang tua mungkin. Itu akan menyulitkan dia ke depannya, yaitu dia tadi untuk ya basic survival gitu. Nah, kalau untuk memperkuat toleransi pada anak ini, kita sebagai orang tua ini harus apa? Oke, kalau untuk perkuat toleransi, yang pasti adalah kita mungkin tadi udah sempat dibahas sebelumnya untuk contohkan kepada anak gitu terkait dengan toleransi. Kemudian juga bisa dengan bersama-sama dengan orang tua juga mencari tahu tadi tentang agama lain, tentang suku lain, tentang adat lain gitu, supaya bisa tahu nih kalau kita tuh seperti ini gitu. Sedangkan kalau mereka itu budayanya seperti itu dan tidak ada yang salah dari situ gitu. Kita tetap setara, tetap sama-sama manusia, tetap sama-sama masyarakat gitu kan, warga negara Indonesia gitu. Jadi yang berbeda dari kita dan mereka hanyalah cara untuk misalnya cara untuk beribadah atau cara untuk menjalani adat budaya tertentu seperti itu. Nah ini yang paling penting ya bunda-bunda di rumah, kan kadang ada anak yang terlalu kepo mungkin karena pada dasarnya kan anak-anak kecil tuh pengen taunya tuh tinggi gitu ya. Misalnya dia nanya, Bun kenapa sih misalnya dia sholat, atau Bun kenapa sih dia ke gereja. Nah kita ngejelasin itu bagaimana gitu. Oke, bagus sekali nih Mbak Zahra pertanyaannya. Karena ketika kita bicara tentang anak-anak tuh benar sekali, anak-anak tuh kepo ingin tahu. Dan kalau misalnya justru kita shutdown mereka gitu, kita pura-pura nggak denger atau itu mah kita abaikan gitu pertanyaannya, itu justru akan membuat mereka semakin penasaran dan mungkin malah mencari tahu dari sumber lain gitu kan. Atau ya syukur kalau sumber lainnya betul gitu, kalau misalnya enggak kan bahaya juga untuk orang tua. Kemudian juga akan membuat orang tua anak jadi nggak bisa terbuka gitu sama orang tua karena pertanyaannya nggak dijawab gitu. Nah ketika misalnya dia berbicara tentang suku lain atau agama lain, ya kita tinggal jelaskan gitu bahwa karena misalnya agama dia Kristen, cara dia menyembah Tuhannya seperti itu. Sedangkan kita misalnya Muslim, cara kita menyembah Tuhan kita, menyembah Allah itu dengan sholat seperti itu. Caranya berbeda-beda, sama aja seperti misalnya kita bisa jelaskan sama anak, misalnya analogi singkat gitu. Misalnya kalau adik masih kecil, jadi cara makannya disuapin misalnya seperti itu. Kalau misalnya kamu udah gede, cara makannya itu adalah dengan makan sendiri. Caranya beda tapi tujuannya sama-sama untuk makan. Berarti sama aja ya, kayak misalnya ada orang yang makannya cuma pakai tangan nih lebih enak, ada juga pakai sendok atau garpu seperti itu ya. Iya, untuk anak-anak bisa dianalogikan dengan hal-hal sederhana. Pertanyaannya masih banyak nih, masih ada yang seru ya bunda-bunda, pokoknya jangan kemana-mana karena di segmen 3 masih banyak hal yang perlu dikulik. Jadi tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di program kesayangan kalian, apalagi kalau bukan Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Tiara. Iya Mbak Tiara, kita lanjutin nih, saya mau kulik lebih dalam lagi nih. Nah anak ini kan memiliki kebiasaan meniru orang tua. Betul. Lalu gimana sih cara orang tua ini menjaga sikap demi terciptanya toleransi? Misalnya ya ada orang tua mungkin yang secara nggak langsung tidak sengaja mungkin kayak mungkin dia lagi berantem sama temennya, tapi kan anaknya kan nggak tahu gitu ya, jadi diem-dieman. Mungkin si anak ngelihatnya kan cuma secara gambaran general gitu ya, itu kan kok mama misalnya berantem nih sama mungkin yang berbeda ras apa segala macam, dia cuma menyikapi berarti kan apa yang dia tangkap berbeda. Mungkin sebenarnya masalahnya, problemnya adalah hal yang lain. Nah itu gimana tuh? Oke. Menjaga sikap gitu ya sebagai orang tua supaya anak nggak melihat, supaya anak bisa belajar toleransi dari kita gitu. Oke. Yang pasti itu dia tadi dengan menjaga lisan kita gitu di depan anak, terutama jika anak sudah bisa lebih mengerti gitu. Kadang kan mungkin kita sama pasangan gitu kan canda-candaan mungkin yang biasanya inner jokes, inside jokes gitu, kemudian
lupa gitu ternyata ada mengandung unsur ras dan sebagainya gitu. Betul. Nah, hal-hal seperti itu kan juga sebenarnya itu dia tadi, karena anak masih blank canvas, dia nggak tahu bahwa itu misalnya adalah bercandaan yang pasti nggak akan kita sampaikan di depan orang lain dan mungkin bukan sepenuhnya menjadi belief kita gitu. Tapi untuk anak itu menjadi beliefnya dia kan gitu. Makanya kita perlu itu dia tadi, hati-hati menjaga lisan dan perbuatan kita di depan anak, kemudian juga menjaga sikap kita kalau misalnya lagi di playground ketemu sama anak-anak lain misalnya dari etnis berbeda gitu kan. Ya udah sama aja kita sama dengan anak lainnya. Tuh kenalan dulu misalnya. Tuh ajak main temennya. Coba tawarin mainannya seperti itu gitu. Itu hal kecil seperti itu aja sebenarnya udah bisa membuat dia gitu tangkap bahwa oh iya, aku sama dia dan aku sama teman aku yang ini dan teman aku yang B ini ya sama aja sikapnya gitu, nggak perlu berbeda hal-hal yang seperti itu gitu. Nah ini kan kalau ngomongin sikap, tapi kalau kita ngomongin karakteristik anak ini kan beda-beda ya. Betul. Mungkin ada yang introvert, ada yang ambivert atau extrovert yang lebih suka bersosial, jadi dia mau berteman dengan siapapun. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin anak yang introvert, yang pada dasarnya hanya suka menyendiri atau punya teman tuh itu aja. Nah, itu gimana kita sebagai orang tua agar membiasakan dia ini bisa bersosialisasi sama teman-temannya, bisa kenal teman yang lain. Nah itu. Jadi ketika kita bicara tentang karakteristik tadi ya, introvert, extrovert dan sebagainya itu kan bukan berarti juga kita tidak bisa menanamkan toleransi kepada dia gitu. Ketika misalnya kita melihat nih anak kita kayaknya introvert, dia sukanya tuh mainnya sama yang ini aja gitu. Nah sebenarnya bisa juga misalnya kita refleksi balik gitu ke dia gitu, bahwa kamu kenapa senangnya main sama dia? Oh karena nyaman ya. Oh karena kamu merasa bisa lebih cerita ya kalau sama dia, seperti itu. Jadi bukan kita bawa ke oh karena dia agamanya sama-sama kamu ya. Oh karena dia sama-sama orang Jawa atau Sunda ya gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang toleransi kan kayak gitu ya. Kalau misalnya dikaitkan dengan toleransi gitu. Dan itu dia tadi, ketika misalnya kita menampilkan, balik lagi gitu, ketika kita menampilkan sikap kepada dia gitu bahwa siapapun tuh boleh diajak berteman gitu. Tidak ada batasan, maksudnya ini bukan batasan pergaulan bebas dan sebagainya ya, tapi maksudnya batasan terkait dengan agama dan lain-lain. Tapi kamu boleh untuk berinteraksi dengan orang yang memang membuat kamu nyaman, itu nggak apa-apa gitu. Karena itu dia tadi, berbeda ketika kita bicara tentang kepribadian introvert dengan toleransi. Karena bisa jadi juga justru mungkin orang-orang yang terlihat lebih pendiam itu sebenarnya empati dia bisa jadi lebih besar, toleransi dia lebih besar. Dia ya udah deh, kalau misalnya lagi ada temennya, misalnya dia agamanya Kristen, ada temennya yang Islam lagi sholat, ya udah deh aku ya udah diem aja gitu, karena itu bagian dari urusannya dia, bagian dari agamanya dia gitu, bagian dari ibadahnya dia, itu kan juga sebenarnya udah jadi salah satu bentuk toleransi yang dia miliki. Tapi kan kalau yang kita lihat, apalagi sekarang banyak anak-anak nih terpengaruh gitu ya oleh sosmed, oleh media digital dan segala macamnya. Jadi kayak terkadang mereka itu yaitu mudah meniru, sehingga mereka mempunyai karakter dari tiruannya dia itu, dia jadi intoleran. Misalnya jadi ngatain temennya dengan rasnya, apalagi kan misalnya zaman-zaman SD mungkin kita pernah ngalamin nggak sih, misalnya kayak dasar lo Betawi, Jawa lo Jawa, medok lo medok, itu kan berarti kan itu udah intoleran kan jatuhnya. Nah itu gimana kita menghadapi anak kita yang sudah terlihat kalau dia tuh intoleran? Oke, kalau misalnya kita melihat gitu anak kita kok kayaknya menunjukkan tanda-tanda yang seperti itu, yang bahkan sudah merujuk ke arah rasisme gitu ya, atau yang intoleransi, aku nggak mau main sama dia soalnya dia orang Jawa atau misalnya dia orang Cina kayak gitu kan. Nah, penting bagi kita untuk maksudnya tarik dalam artian kita ajak bicara, kita cek dulu gitu. Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Kemudian tanyakan juga misalnya siapa yang bilang gitu, kalau kenapa kamu misalnya nggak mau temenan sama dia gitu.
soalnya dia mau kan kalau orang ini katanya gini gitu. Kata siapa gitu, coba kita lihat apakah benar atau enggak. Kemudian kita bisa balikan lagi misalnya contoh-contoh ke dia gitu. Kalau misalnya kamu bilang dia pelit misalnya, bukannya waktu itu dia pernah minjemin penghapusnya dia ke kamu, hal-hal yang seperti itu gitu yang mungkin bisa kita temukan gitu dari kejadian sehari-hari seperti itu, dan juga kita sampaikan kepada dia bahwa hal itu tidak baik gitu, karena kita semua itu dia tadi balik lagi sama-sama manusia dan sebagainya gitu. Kita setara misalnya di mata Tuhan, kita setara di mata negara, sehingga nggak ada alasan gitu untuk kita misalnya membenci dia hanya karena dia orang dengan etnis lain gitu, orang dengan suku lain. Macam. Betul. Nah, terakhir ya Mbak Tiara, pesan untuk bunda-bunda terkait dengan menumbuhkan dan memperkuat kesadaran keluarga tentang toleransi sosial nih, gimana nih Mbak Tiara? Oke, jadi ketika kita bicara tentang toleransi gitu ya, ketika kita menanamkan kepada anak kita, kepada keluarga kita tentang pentingnya toleransi, bukan berarti kita akan kehilangan identitas pribadi kita gitu. Bukan berarti jadinya dengan kita berusaha bertoleransi dengan agama lain, kita jadinya akan lebih pengen untuk masuk ke agama lain, nggak seperti itu. Kita toleransi dengan budaya dan suku lain, kemudian kita jadinya lebih mau untuk melakukan itu, nggak seperti itu. Tapi justru dengan kita toleransi, dengan kita bersikap terbuka dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita, justru kita jadi lebih bisa mengenali diri kita sendiri gitu, mengenali juga agama, budaya, dan apa sih perbedaan kita gitu dengan yang lainnya, dan justru malah jadi modal yang baik gitu untuk menanamkan identitas diri gitu, baik untuk kita maupun untuk anak kita, sehingga kedepannya dia nggak akan mudah terombang-ambing gitu, tapi justru paham bahwa oh, orang lain berbeda, it's okay, I have my own way, they have their own way, tapi kita masih sama-sama bisa berinteraksi dengan baik seperti itu. Berarti pentingnya sebenarnya dari orang tua itu memberikan contoh yang baik, edukasi yang baik, dan juga mungkin egonya juga harus diturunkan ya, maksudnya terkait apalagi kan orang tua suka mudah stres nih, apalagi ibu-ibu di rumah ya Bun ya, harus perlu lebih aware ego ya. Karena memang anak ini kan belajar yang pertama itu kan pendidikan dari ibu khususnya ya, dari orang tua, maksudnya dari caregiver terdekat sih sebenarnya ya. Gitu. Jadi perlu aware juga sebagai orang tua bahwa apa sih sebenarnya yang kita miliki, sebenarnya yang kita pahami itu seperti apa gitu, supaya kita bisa pilih-pilih mana yang sebenarnya perlu untuk kita sampaikan kepada anak kita dan mana yang sebenarnya perlu kita tahan untuk tidak kita sampaikan kepada anak kita. Aduh, seru banget perbincangan kita kali ini nih Mbak Tiara. Tapi nggak berasa ya Bu, ternyata kita sudah di penghujung acara dan sudah 30 menit juga nih. Jadi ya bunda-bunda ya, terkait episode kita pada kali ini untuk menumbuhkan dan memperkuat kesadaran keluarga tentang toleransi sosial, ini paling penting dari orang tuanya dulu, terkait dengan mengajarkan toleransi sedari kecil kepada anak-anaknya dalam hal bersosialisasi dengan teman-temannya gitu ya Mbak Tiara ya. Nah tapi ya pokoknya para bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan episode program persembahan untuk bunda di episode lainnya yang pasti hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Saya Zahra Masid dan juga Saya Tiara, pamit undur diri, bye-bye.